Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita langsung saja membahas kasus korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Yang pertama Pak Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Terima kasih Pak Ray sudah hadir di studio. Sama-sama. Dan berikutnya Pak Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom yang sudah hadir bergabung melalui virtual. Selamat sore Bapak, selamat petang. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya Pak Profesor Trubus Radiansyah, pakar kebijakan publik dan guru besar Universitas Trisakti. Terima kasih sudah bergabung melalui sambungan virtual juga. Dan juga Pak Badiul Hadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio. Pak Badiul selaku peneliti Fitra. Dan kita akan bertanya bahwa publik Bapak-Bapak dibuat marah terkait bahwa proyek strategis nasional di mana makan bergizi gratis ini tentu dibutuhkan. Ya, di sisi lain ada dugaan korupsi. Pertanyaannya, kita ke Pak Badiul terlebih dahulu. Yang salah programnya, apa pelaksana atau manusianya Pak Badiul? Silakan. Ya, kalau kita bicara konteks program ya atau proyek MBG ini sebenarnya yang salah ya jelas sistem dan manusianya ya. Karena kalau program itu kan pasti didesain dengan niatan baik kan ya gitu kan. Meskipun niatan itu juga perlu diuji sebenarnya. Tetapi secara prinsip ini ada problem soal tata kelola, soal mekanisme, sistem dan yang lain-lain itu sehingga program ini bermasalah kan kayak gitu. Nah, itu yang selama ini kita lihat. Buktinya di mana? Sebenarnya kan pengungkapan kasus korupsi ini bagian dari jawaban kegelisahan publik. Oke. Dugaan publik bahwa program ini memang bermasalah dan potensi penyelewengannya sangat besar, potensi korupsinya sangat besar sehingga dengan pengungkapan korupsi ini membuktikan testimoni masyarakat selama ini bahwa program ini memang bermasalah kayak gitu. Oke. Pak Badiul menyatakan bahwa program ini memang bermasalah begitu ya Pak. Peta jalan juga menjadi masalah. 10 bulan berjalan baru saja ada SOP. Berarti kurang lebih sekitar 8 bulan begitu ya. Baru menjalankan dengan SOP. Terjadi seperti ini dengan evaluasi panjang 1,5 tahun. Tanggapan Anda? Iya, saya kira boleh saja misalnya Pak Riko dan teman-teman di Sekretariat Kepresidenan menyampaikan evaluasi itu ya misalnya. Mengklaim bahwa pemerintah sudah melakukan evaluasi. Tetapi kan kita butuh transparansi datanya. Sejauh mana sebenarnya evaluasi itu dilakukan. Karena kalau kita lihat evaluasi itu kalau memang benar-benar dilakukan, mestinya kita catatan sederhananya kan begini. Tahun 2025 MBG itu kan alokasinya 71 triliun awalnya. Ya, kemudian berproses di pertengahan jalan, kemudian ada usulan kenaikan anggaran. Meskipun itu masih debatable waktu itu. Ya. Dan tiba-tiba tidak ada informasi yang konkret tentang dampak yang dihasilkan dari program ini. Tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran yang bombastis 355 triliun. Itu kenaikannya 5 kali lipat, bahkan kalau dari 71 ke angka itu kan 400%. Ya. Itu angka yang sangat bombastis, sementara masyarakat belum tahu manfaatnya apa sih sebenarnya program itu, dampaknya seperti apa. Tadi disampaikan oleh Prof bahwa pemerintah itu mestinya fokus aja dulu ke tujuan awal, yaitu anak-anak miskin, kemudian yang berada di wilayah 3T, fokus aja dulu di situ. Karena apa? Justru program ini tuh lebih banyak fokus pengadaan barang dan modal. Bukan kualitas gizinya. Karena apa? Harganya cuma 10.000 per menu kan kayak gitu. Sementara pengadaan motor, pengadaan omprengnya saja melebihi anggaran yang dikeluarkan selama ini kan kayak gitu. Baik. Belum lagi yang lain-lain. Ini sangat ironis sebenarnya program ini kalau kita lihat dari postur APBN-nya kan kayak gitu. Menurut Anda, apakah manfaat yang dijanjikan MBG ini tentu dengan mimpi yang menuju Indonesia Emas 2045 saat ini sebanding dengan anggaran yang digunakan yang sudah digunakan sekitar kurang lebih 1,5 tahun ini Pak Fadil? Ya, kalau kita lihat dari sisi postur anggaran ya, kita tentu mempertanyakan dampak dari penggunaan anggaran yang sangat luar biasa. Kalau kita totalkan lebih dari 100 triliun yang sudah terkucur dari tahun 2025 sampai sekarang kan itu sangat besar sekali, sehingga evaluasi ini memang betul-betul harus dilakukan secara utuh. Kalau kita bicara dampak, saya kira kita masih mempertanyakan ya, kita juga belum tahu persis ya dampaknya seperti apa. Tadi bahkan Pak Riko juga menyampaikan bahwa evaluasi ini lebih pada konteks korupsinya kan kayak gitu ya, tata kelola di pimpinannya. Sementara kita kan mau melihat lebih dalam seperti apa sih sebenarnya dampaknya kan kayak gitu. Karena kita tahu bahwa anggaran yang dialokasikan ini kan kalau dari APBN tahun 2026 ini kan 10% dari total APBN kita.
Ya, kayak gitu kan. Ini sangat besar sekali dan itu 40%-nya dari anggaran pendidikan. Kan itu kan semakin dalam lagi kan gitu. Nah, artinya apa? Kita pengen mendorong kalau pemerintah egois tidak mau berhenti gitu ya, menghentikan program ini, taruhlah moratorium. Oke, moratorium paling tidak kurun waktu setengah tahun ke depan, dievaluasi SPPG yang sudah ada, pelayanan yang sudah ada, terus kemudian dievaluasi juga dampaknya konkret seperti apa ke anak-anak kita, apakah prevalensi stunting turun karena itu target utama pertama, apakah kemudian ibu hamil lebih sehat, toh program-program yang sepadan juga ada, misalnya Posyandu juga melakukan pemberian makanan tambahan seperti itu, dan itu universal juga karena di seluruh Posyandu di Indonesia memberikan hal itu juga kan gitu. Kenapa pemerintah tidak fokus ke sana kan kayak gitu. Baik, jika memang indikatornya terkait keberhasilan memang harus menunggu misalnya dari beberapa bulan. Tapi kalau dari sisi gizi bisa dalam waktu singkat, sebulan 2 bulan ya. Baik, jika memang program ini harus dihentikan karena terjadinya korupsi, tentu banyak variabel-variabel lain yang memang menanjakan dan menunjukkan begitu ya bahwa program ini harus dihentikan. Apakah itu berarti negara kalah oleh para koruptor ini? Harus memperhatikan proyek strategis ini, Pak Fadil? Ya, kita kan selalu mendengar presiden itu bicara tentang pemberantasan korupsi, kebocoran anggaran dan yang lain-lain. Nah, hari ini kan sebenarnya momentum yang sangat baik bagi presiden untuk mengimplementasikan pidato-pidato itu dalam konteks nyata. Oke, taruhlah sekarang sudah ditangkap, sudah ditetapkan sebagai sudah di penjara misalnya kayak gitu. Tetapi kan kita tidak melihat komitmen itu secara komprehensif kan kayak gitu kan. Kita masih pengen melihat lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh presiden. Kalau toh misalnya presiden tidak mau menghentikan program ini karena ini sudah bagian dari janji politik beliau, maka setidaknya tadi kita harus dorong moratorium, ya, berhenti sementara. Karena apa? Ini uang sudah mengalir begitu besar, ya, dan dampaknya belum kelihatan ternyata secara nyata. Oke, taruhlah soal tenaga kerja, ya taruhlah soal tenaga kerja. Tetapi kan ada problem juga. Posisi tenaga kerja ini kan, pengangkatan menjadi P3 ini kan juga beban baru bagi APBN, ya kan kayak gitu. Nah, konstruksi APBN kita, postur APBN kita ini semakin terbebani dengan proyek-proyek yang sebenarnya secara manfaat belum terlihat nyata kan kayak gitu. Nah, ini momentum bagi presiden untuk memastikan bahwa program ini memang baik, maka hentikan sementara. Kalau memang tidak mau menghentikan total, hentikan sementara, benahi semua SPPG yang ada. Kalau soal misalnya konteks regulasi, kita bisa diskusikan kan gitu. Tapi ketika uang negara, korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan itu sudah terjadi dan itu di program strategis presiden, saya kira presiden harus turun tangan betul-betul memantau proyek ini secara lebih komprehensif. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Tentu kita akan lihat bagaimana komitmen pemerintah dalam waktu dekat dan jangka menengah, tentu juga jangka panjang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, malam ini yang kita perdebatkan dan diskusikan bukan semata kelanjutan program makan bergizi gratis saja, melainkan integritas negara dalam menjaga amanah publik. Sebab ketika yang diselewengkan adalah anggaran untuk anak-anak, yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga kesempatan harapan dan masa depan generasi yang seharusnya dilindungi. Program dapat dievaluasi, sistem dapat diperbaiki, dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. Namun satu hal tidak boleh terkikis, kepercayaan bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah bangsa tidak diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa utuh manfaatnya sampai kepada meja makan serta perut penerus bangsa. Pemirsa, kita akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetap di Berita Satu Utama.